masih ibadah dari rumah, tetapi kita harus tetap bersikap baik. Saat berdoa, menyanyi, dan mendengar firman Tuhan, kita harus serius dan sungguh-sungguh. Simpan mainanmu. Jangan bercanda, jangan makan atau minum. Siapkan Alkitab, buku catatan, dan hafal ayat hafalan yang diberikan. Selamat beribadah dan terima berkat Tuhan. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Selamat hari Minggu. Kembali lagi berjumpa dengan kakak, Kak Hilman. Ada? Pietro, Ada? Cila. Kita bersama-sama akan melayani adik-adik dalam ibadah minggu ini. Apa kabarnya kakak, mau tanya sekali lagi apa kabarnya? Baik, oke mantap. Wah gak terasa ya, sebentar lagi minggu depan kita sudah merayakan Natal ya. Gak kerasa sudah bulan Desember, dari awal
awal tahun, Januari, Februari, dan seterusnya kita boleh dilindungi sama Tuhan, kita boleh disertai sama Tuhan, diberkati sama Tuhan sampai pada hari ini. Amin. Haleluya. Yuk sama-sama kita mau berdoa dulu sebelum kita memuji Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala berkat-Mu Tuhan dalam setahun ini Tuhan, menjelang Natal ini Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang setia, yang selalu menyertai kami, selalu memberkati kami Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan memuji menyembah-Mu Tuhan dalam ibadah sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Sama-sama kita mau bangkit berdiri bersama-sama, kita memuji Tuhan bareng-bareng. Yuk tepuk tangan semuanya. Sama-sama katakan, hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang, Tuhan balas sembah dan puji Dia. Amin. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Katakan, hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang, Tuhan balas surga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Katakan, dari pulau dan benua, dari pulau dan benua, terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama. Semua angkat tangannya, katakan gloria, muliakan Tuhan, gloria, gloria, muliakan Tuhan. Lebih semangat lagi, lebih ceria lagi, katakan, dari pulau dan benua, dari pulau dan benua, terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi. Katakan sama-sama, gloria, muliakan Tuhan, gloria, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Tepuk tangan semuanya buat Tuhan. Haleluya. Kakak yakin dan percaya adik-adik bersuka cita di rumah masing-masing. Amin. Siapa mau lebih lagi angkat tangannya. Haleluya. Sama-sama kita menyanyikan lagu lebih lagi ya. Lagu lebih semangat lagi, lebih ceria lagi. Katakan, Dia lahir untuk kami. Haleluya. Tepuk tangan semuanya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit. Amin. Dia apa? Dia Yesus Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru
Juru Selamat dunia. Katakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit. Amin. Haleluya. Dia Yesus Tuhan kami. Tuhan kami. Dia Yesus Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Sebab Dia firman Allah. Firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus, juru selamat dunia. Tepuk tangan yuk adik-adik, haleluya. Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita, tutup mata kita mau datang pada Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sungguh bersyukur Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, ku beri yang terbaik bagimu. Kami relakan Tuhan, lakukan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hati kami Tuhan, dan segenap jiwaku, ku beri yang terbaik. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, beri yang terbaik. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Bapak, terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Biar Kau yang berkati kami Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk tetap diam dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Berjumpa lagi dengan Kak David. Hari ini kakak mau bercerita buat adik-adik. Gak terasa ya, sudah bulan Desember nih adik-adik. Sebentar lagi kita merayakan Natal. Tahu merayakan Natal buat apa adik-adik? Merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah adik-adik, tema kakak pada hari ini mau bercerita sama adik-adik adalah bagaimana supaya adik-adik dapat bercerita tentang Tuhan Yesus. Nah, mari kita buka yuk Alkitab kita adik-adik dari Lukas 2 ayat 1 sampai 20. Kita sama-sama boleh buka adik-adik Lukas 2 ayat 1 sampai 20. Tetapi adik-adik, ini bercerita semuanya tentang kelahiran Tuhan Yesus. Kita mau fokus dengan ayat renungan kita di Lukas 2 ayat 10 dan 11. Mari kita baca adik-adik bersama-sama. Lukas 2 ayat 10 dan 11. Ayat yang 10 kita baca dulu. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut,
Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat yang ke-11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah adik-adik, karena tema kita kebetulan hari ini bagaimana supaya adik-adik dapat bercerita tentang Tuhan Yesus, dan kita sudah masuk di bulan Desember untuk merayakan Natal, adik-adik mulai bagaimana bercerita tentang Yesus itu kita mulai dari Natal saja adik-adik. Nah, belajar bercerita tentang Yesus dimulai dari mana? Dari kelahirannya. Adik-adik mulai. Apa yang adik-adik ingat tentang kelahiran Tuhan Yesus? Yang pertama adik-adik mesti ingat dulu. Pertama-tama Maria, ibu Yesus, didatangi oleh malaikat adik-adik. Dan malaikat berkata, Maria, engkau akan mengandung dari Roh Kudus dan akan melahirkan seorang bayi yang akan diberi nama Yesus. Waduh, malaikat itu berbicara dan Maria menjadi takut adik-adik. Tetapi Maria percaya dan menerima. Baik Tuhan, dia mau menerima apa yang Tuhan berikan untuk dia menanggungnya adik-adik, yaitu apa? Mengandung seorang anak padahal Maria belum menikah. Nah, Yusuf tunangan Maria mengetahui bahwa Maria telah hamil, tetapi bukan dari pria lain adik-adik, tetapi dari Roh Kudus. Yusuf gelisah. Sebenarnya Yusuf ingin meninggalkan Maria adik-adik, tetapi Yusuf diberikan mimpi suatu malam oleh malaikat. Dan Yusuf diberitahu oleh malaikat, jangan takut Yusuf, Maria tidak mengandung dari laki-laki lain, tetapi dari Roh Kudus. Dan Yusuf mengerti, sehingga Yusuf menerima Maria sebagai istrinya. Nah adik-adik, cerita ini kita mulai lagi. Adik-adik masih ingat pada waktu itu ada sensus adik-adik ke Bethlehem. Semua orang-orang harus berangkat ke Bethlehem untuk sensus. Nah, perjalanan Maria dan Yusuf ini ke Bethlehem, padahal waktu itu Maria sudah mulai mengandung besar adik-adik, yang sebentar lagi akan melahirkan. Adik-adik cerita ini. Jadi kalau cerita ke teman-teman kayak begitu mulainya adik-adik. Ingat Maria, ingat Yusuf, ingat perjalanannya ke Bethlehem. Nah adik-adik, singkat cerita, sampailah Yusuf dan Maria di Bethlehem. Apa yang terjadi? Ternyata semua orang berangkat ke Bethlehem adik-adik, sehingga tidak ada lagi hotel, tidak ada tempat buat bermalam buat Yusuf dan Maria. Dia mencari, dan yang lebih sedihnya adik-adik, ternyata malam itu Maria sudah mau melahirkan adik-adik. Dan akhirnya Yusuf dan Maria memutuskan untuk tinggal di kandang domba. Aduh, sedih benar ya adik-adik. Nah, waktu Yusuf dan Maria masuk ke kandang domba, Maria dan Yusuf melahirkan Tuhan Yesus. Adik-adik, sedih ya rasanya ya, sampai tidak dapat tempat dan akhirnya Maria melahirkan Tuhan Yesus di kandang domba. Nah itu dia adik-adik, awal adik-adik bercerita kepada orang-orang, mulai dari kelahiran Tuhan Yesus yang tadi. Nah, jangan berhenti adik-adik, kita lihat nih. Waktu Maria dilahirkan, kan pasti orang bertanya, kok Tuhannya lahirnya di kandang sih? Kelihatannya miskin banget ya, kayak begitu. Nah adik-adik, ini waktunya adik-adik bercerita lagi sama teman-teman yang lain. Iya, kelihatannya seperti miskin, tetapi ingat nih, malaikat Tuhan memperhatikan kelahiran Tuhan Yesus walaupun di kandang domba. Buktinya apa? Malaikat ini datang adik-adik ke para gembala yang sedang tidur menggembalakan domba-dombanya. Dan malaikat itu mengejutkan para gembala-gembala itu dan berkata, telah lahir seorang juru selamat. Wah adik-adik, betapa bahagianya ya adik-adik kalau kita bisa ditemui malaikat dan diberikan kabar baik. Dan ternyata disampaikan adik-adik apa yang dikatakan oleh malaikat itu. Jangan takut, karena malaikat itu begitu takutnya. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat yang 10 kita baca tadi. Dan kata malaikat apa? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah adik-adik tahu akhirnya malaikat gembala-gembala itu berangkat adik-adik ke Bethlehem untuk melihat di mana seorang anak dilahirkan di palungan, karena malaikat berkata itu adalah Tuhan. Dan ternyata adik-adik, sebelum mereka berangkat
Adik-adik, malaikat itu tidak sendiri. Ada bala tentara sorga adik-adik yang turut bernyanyi merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Lihat adik-adik, sepertinya miskin ya, tetapi malaikat dan bala tentara sorga merayakan. Wow, ini hebat betul kan? Adik-adik bisa cerita sampai orang bilang, iya ya, lebih hebat dari raja. Oh iya, presiden saja datang lahir tidak didatangi oleh malaikat. Ini bukan cuma satu malaikat, tapi bala tentara surga yang datang adik-adik menyanyikan, merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Masih ingat lagi siapa? Orang Majus. Orang Majus juga datang. Orang Majus itu adalah orang yang sebelumnya tidak mengenal tentang Tuhan, tetapi dia melihat tanda bintang besar dan dia katakan ini adalah suatu tanda besar akan terjadi. Dan orang-orang Majus ini adalah orang-orang kaya, orang-orang yang terkenal, orang-orang yang terpandang adik-adik. Dan orang Majus ini datang adik-adik, datang bertemu dengan Tuhan Yesus, bertemu dengan raja yang dia anggap tanda bintang ini menunjukkan siapa yang akan lahir. Dan dia mempersiapkan apa yang akan diberikan oleh orang yang akan bertemu dengan dia. Ternyata adik-adik setelah orang Majus ini datang mengikuti, sampailah dia di kandang domba di tempat Tuhan Yesus dilahirkan. Tetapi dia tahu bahwa yang lahir ini adalah orang besar, orang yang sudah diberi tanda yang besar adik-adik. Dan dia datang mempersembahkan emas, mempersembahkan kemenyan, dan mempersembahkan mur kepada Tuhan Yesus. Itu adalah barang mahal yang berharga pada saat itu. Nah adik-adik, betapa adik-adik gak perlu malu. Karena memang kelahiran Tuhan Yesus itu sepertinya bagaimana gitu. Tetapi tanda-tanda besarnya sudah dinyatakan. Ini yang adik-adik mulai sampaikan, nyatakan kepada orang-orang. Bagaimana adik-adik mulai bercerita tentang Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kita lanjut ya. Adik-adik jangan pernah berhenti. Kalau adik-adik sudah mulai bercerita tentang Natalnya tadi, yaitu perayaan tentang kelahiran Yesus, adik-adik harus terus belajar bercerita tentang Tuhan Yesus. Kapan ya? Ingat, kalau Tuhan Yesus setelah dilahirkan, adik-adik akan bertemu dalam cerita di mana tiba-tiba Tuhan Yesus sudah berumur 12 tahun. Dan Tuhan Yesus ada di bait Allah. Waktu itu sama, adik-adik, Tuhan Yesus dan keluarganya datang ke bait Allah setiap tahun. Dan setelah itu mereka akan kembali ke kampung halamannya. Tetapi Yesus yang berumur 12 tahun tidak kembali adik-adik. Dia tinggal di sana. Dan dia bertemu dengan imam-imam besar, orang ahli Taurat. Dia bercerita begitu luar biasanya. Nah ini kan cerita yang keren adik-adik. Seumur adik-adik lebih kurang dia sudah bercerita sama, kalau sekarang sama pendeta-pendeta, sama orang-orang yang mengerti firman Tuhan dan bertanya jawab. Itu Tuhan Yesus. Apalagi adik-adik, Tuhan Yesus setelah berumur 33 tahun, Tuhan Yesus mulai mengajar bagi banyak orang adik-adik. Tuhan Yesus mengajarkan tentang kerajaan surga. Apalagi, jangan lupa adik-adik, adik-adik mesti bercerita tentang mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Adik-adik ingat nggak? Ini dia adik-adik mulai belajar bercerita. Karena adik diajarkan dari kecil sampai sekarang. Kelahiran, sampai kepada orang Majus, dan sekarang bercerita tentang kedewasaan Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat. Ingat mujizat yang pertama dilakukan Tuhan Yesus di mana? Di Kana. Masih ingat? Tuhan Yesus berubah air menjadi anggur di dalam pesta pernikahan. Wah, adik-adik bercerita sama teman-teman. Keren kan? Tuhan Yesus diminta karena pada saat pesta mereka kehabisan anggur. Apalagi adik-adik bercerita tentang mujizat Tuhan. Apa saja yang adik-adik ingat? Ingat nggak bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta? Betapa hebatnya orang yang buta, yang tidak ada biji matanya, disembuhkan dan dapat melihat oleh Tuhan Yesus. Apalagi adik-adik, ingat waktu Tuhan Yesus berjalan di atas air. Wah, murid-muridnya ketakutan adik-adik. Karena dikira hantu yang datang. Tetapi Tuhan Yesus berjalan. Jangan takut, ini aku, kata Tuhan Yesus. Apalagi, ingat waktu di air, Tuhan Yesus meredakan angin ribut karena murid-muridnya begitu takutnya Tuhan, adik-adik, terhadap apa? Terhadap angin yang besar ini. Dia takut tenggelam. Dia katakan, Tuhan, bangun. Tuhan Yesus bangun dan katakan, tenanglah, dan reda angin ribut itu. Adik-adik, bercerita tentang mujizat Tuhan Yesus begitu banyak. Apalagi menyembuhkan orang lumpuh. Tuhan Yesus berkata, berdiri, angkat tilammu. Dan orang itu berdiri, kakinya menjadi kuat dan disembuhkan. Wow, adik-adik,
Pokoknya kalau adik-adik bercerita tentang Tuhan Yesus, nggak pernah habis. Karena adik-adik kan selalu dengar di sekolah minggu semua cerita tentang kehebatan Tuhan Yesus. Adik-adik masih ingat bagaimana Lazarus yang sudah mati beberapa hari dan dibangkitkan? Tidak mungkin kan adik-adik di zaman sekarang. Tetapi Tuhan Yesus mampu melakukan itu. Apalagi mujizat banyak. Yang terakhir aja kakak kasih contoh. Bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Cuman 2 ekor ikan dan 5 roti adik-adik. Tuhan Yesus memberkati 5.000 orang laki-laki. Belum termasuk anak-anak dan ibu-ibu. Mamanya belum. Tetapi mujizat itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kalau adik-adik mulai bercerita seperti tadi mengingat-ingat apa yang pernah adik-adik dengar di sekolah minggu selama ini. Tentang kelahiran Tuhan Yesus, tentang Natal. Adik-adik harus terbawa oleh keinginan untuk bercerita. Sampai kepada Tuhan Yesus melihat mujizat-mujizat, melakukan mujizat-mujizat yang seperti tadi. Nah adik-adik, kakak pengen supaya adik-adik tetap menjadi anak-anak yang dapat bercerita tentang Tuhan Yesus. Dimulai dari yang tadi, kelahiran Yesus dan mujizat-mujizatnya. Oke adik-adik, kakak percaya minggu ini adik-adik akan menjadi pribadi yang mulai bercerita kepada mama, kepada papa, kepada adik-adik, kepada siapapun tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah adik-adik, itulah yang kakak kehendaki. Ingat, mulai belajar bercerita tentang Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sebelum kakak mau mengakhiri, kakak mau minta adik-adik untuk menghafalkan Lukas 2 ayat 11. Ya, Lukas 2 ayat 11. Isinya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah adik-adik, mari mulai hari ini adik-adik, ayat hafalan ini nanti akan adik-adik rekam, adik-adik berikan kepada guru masing-masing, supaya adik-adik merenungkan setiap firman Tuhan, bagaimana Kristus Yesus dilahirkan. Dan jangan lupa, mulai hari ini adik-adik akan menjadi pribadi-pribadi yang hebat, karena tahu bagaimana bermulai cerita tentang Tuhan Yesus. Pada saat Natal, itu utamanya, bercerita tentang kelahirannya. Adik-adik terus bercerita apa yang adik-adik ingat tentang Tuhan Yesus. Semua mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kakak percaya adik-adik pasti diberkati. Jangan pernah berhenti. Apa yang adik-adik lakukan pasti menyukakan hati Tuhan. Ingat pesan Tuhan pada saat Tuhan Yesus mau naik ke surga di dalam Matius adik-adik, Matius 28 ayat 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah adik-adik, kalau adik-adik bercerita, adik-adik akan mulai memberikan kepada orang-orang cerita tentang kebenaran firman Tuhan, tentang kerajaan surga, dan adik-adik mulai menjadi orang-orang yang memuridkan. Wow, luar biasa ya adik-adik. Kakak percaya firman ini akan memberkati adik-adik. Mari adik-adik, sebelum kakak tutup, kita akan dudukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa, Tuhan yang di dalam kerajaan surga, kami percaya Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk memberikan kami keselamatan Tuhan. Dan biarlah cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus menjadi awal buat kami Tuhan, terutama anak-anak ini, dapat bercerita tentang bagaimana Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat selanjutnya yang lebih hebat lagi. Saya percaya Tuhan, kuasa Tuhan akan menyertai adik-adik, memberikan hikmat dan karunia, memberikan keberanian Tuhan, supaya mereka menjadi pribadi-pribadi yang unggul, pribadi yang luar biasa, pribadi yang bangga akan Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan, kami percaya anak-anak ini akan memiliki kuasa-Mu untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu mereka akan belajar, mengajarkan, mereka bercerita, bahkan mereka akan melakukan kuasa Tuhan, yaitu mujizat Tuhan terjadi atas kehidupan mereka. Bapa, terima kasih. Berkati mereka, berkati orang tua mereka, berkati guru-guru, teman, sahabat mereka, supaya mereka semua menjadi pribadi yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa ini dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik. Adik-adik, sekarang kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Siapkan persembahan kalian ya adik-adik. Masukkan dalam amplop atau celengan, dan akhir bulan adik-adik dapat membawanya ke gereja. Selamat memberikan persembahan adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan.
Brian? Salah. Dalam salah satu Sekarang itu hal yang ia badan yang telah diperbuatnya itu. Imamat 5 ayat 5. Jadi Habir salah dalam salah satu perkara itu Hal yang ia yang telah diperbuatnya itu. Imamat 5 ayat 5. Jadi apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, Haruslah ia mengakui dosanya berat diperbuatnya itu. Imamat 5 ayat 5. Jadi apabila Ia bersalah Dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu. Shalom adik-adik terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya kasih Tuhan Yesus menyertai adik-adik senantiasa. Adik-adik yang sudah ikut ibadah hari ini, adik-adik dapat menghafal ayat. Hafal ayatnya dapat dikumpulkan ke grup kelas masing-masing. Nah, Kak Ellen juga mengucapkan Happy Birthday to you kepada adik-adik yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya Tuhan selalu memberikan kebaikan, kepintaran, kesehatan, dan berkat terus. Nah, adik-adik, Kak Ellen juga menghimbau untuk adik-adik selalu membaca firman Tuhan setiap hari. Untuk apa? Supaya imannya semakin bertumbuh dan semakin mengasihi Tuhan Yesus. Jangan lupa, adik-adik juga harus tetap menjaga protokol kesehatan dengan cara apa? Dengan cara mencuci tangan, ya, kemudian menjaga jarak dan memakai masker. Nah, adik-adik juga harus beristirahat cukup dan juga harus memakan makanan yang bergizi supaya adik-adik tetap sehat. Nah, jangan lupa juga setiap hari Kamis adik-adik dapat mengikuti ibadah cerdik jam 6:30 sore dan juga hari Minggu ibadah Minggu jam 9 pagi. Nah, adik-adik, pengumuman juga di bulan Desember ini kita akan merayakan Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kapan Abi akan mengadakan ibadah Natal? Pada tanggal 12 Desember jam 9 pagi di YouTube GBI Petamburan. Adik-adik dapat mengikuti, dapat mengundang teman-temannya untuk mengikuti ibadah ini. Acaranya apa? Acaranya adalah ibadah dan juga ada juga acara yang lain-lainnya. Adik-adik ikut ya. Nah, adik-adik juga dapat mengambil hadiah Natal mulai minggu ini tanggal 5 Desember setelah ibadah pagi atau ibadah siang ya. Adik-adik dapat membawa orang tuanya mengambil di lantai 5 dengan guru kelasnya. Nah, oke adik-adik, pengumuman minggu ini sampai di sini. Kalian mengucapkan Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Kita sama-sama bangkit berdiri ya, kita mau tutup di dalam doa. Sebelumnya kita menyanyikan terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan